Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan nama saya di sini adalah King Hakim dari kelas 11 PKJ uh, uh, dari Eden Boarding School Pamijahan Bogor. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan uh, mikrotik, yaitu salah satu materi dari mikrotik, yaitu MTCNA. Dan di dalam MTCNA ini saya akan menjelaskan salah satu materinya, yaitu adalah DHCP, dan ARP. Dan ya, kita langsung saja masuk ke labnya, maksudnya ke modulnya, bab 2 ARP dan DHCP. Jadi ARP, ARP adalah Address Resolution Protocol. ARP, fungsi dari ARP adalah menerjemahkan alamat logik menjadi alamat fisik. Sederhananya, ARP memiliki tugas untuk mencari tahu alamat fisik atau MAC address yang dimiliki oleh host di dalam jaringan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ARP merupakan protokol yang bertugas menerjemahkan IP address ke MAC address. Jadi, gimana sih cara kerjanya ARP? Pertama adalah pencarian dalam CC ARP. Ketika suatu perangkat dalam jaringan ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, ia pertama-tama mencari dalam CC ARP atau tabel ARP lokal. CC ARP berisi daftar alamat IP dan alamat MAC yang telah ditemukan sebelumnya. ARP request. Jika alamat MAC yang dicari tidak ada dalam CC ARP, perangkat pengirim akan mengirimkan pesan ARP request. Pesan ini berisi alamat IP pengirim, alamat tujuan, dan alamat MAC pengirim, alamat MAC sumber. Namun alamat MAC tujuan dibiarkan kosong. Ketiga, yaitu broadcast ARP request. Pesan ARP request yang dikirim adalah pesan broadcast, yang berarti pesan ini akan diterima oleh semua perangkat dalam jaringan LAN. ARP reply. Setiap perangkat dalam jaringan akan memeriksa apakah alamat IP yang dicari cocok dengan alamat IP mereka sendiri. Jika cocok, mereka akan mengirimkan pesan ARP reply yang berisi alamat MAC alamat MAC mereka kepada pengirim ARP request. 5. Pembaruan CC ARP. Setelah menerima pesan ARP reply, perangkat pengirim akan memperbaharui CC ARP-nya dengan alamat MAC tujuan. Sekarang perangkat ini tahu alamat MAC yang terkait dengan alamat IP tujuan. Pengirim data. Dengan alamat MAC tujuan yang diketahui, perangkat pengirim dapat mengirim data ke perangkat tujuan dengan menggunakan alamat MAC tersebut. Dan kita masuk ke jenis-jenis ARP. Proxy ARP digunakan ketika perangkat di jaringan menjalankan ARP untuk perangkat lain yang tidak ada dalam LAN. Gratuitous ARP. ARP yang digunakan untuk mengumumkan alamat MAC suatu perangkat dalam jaringan biasanya digunakan saat perangkat tersebut bergabung ke dalam jaringan. Reserve ARP RA atau RARP. Sebaliknya, RARP digunakan untuk menemukan alamat IP berdasarkan alamat MAC. Inverse ARP digunakan dalam teknologi frame relay untuk memetakan alamat IP ke alamat DLCI, data link atau data link connected identifier. Sekarang kita masuk ke lab dari ARP static. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang di lab sini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ARP. Sekarang kita akan masuk ke labnya. Pada lab ini kita buat ARP-nya menjadi static atau manual. Ini berguna agar yang bisa connect ke router hanya laptop yang IP dan MAC address-nya terdaftar di ARP dengan mengkonfigurasikan reply only. Pada suatu interface, maka jika ada klien yang ingin connect ke router melalui interface tersebut, klien tersebut akan ditolak kecuali IP dan MAC address sudah terdaftar di ARP table secara statik. Langsung saja di sini
Pertama kita masuk ke Winbox tentu saja, dan di Winbox kita akan masuk ke IP atau dan interface ARP. Buka ARP client dan kalian bisa lihat di sini ketika kalian make static. Nah, setelah itu uh, setting di interface either 2 ARP tipenya jadi berubah, kita ubah menjadi reply only. Jika sudah jika sudah nanti uh, either 2 hanya bisa diakses oleh device klien yang sudah terdata IP dan MAC address-nya di dalam tabel ARP. Selain dari IP dan MAC address yang terdaftar di dalam list, maka tidak bisa. Nah, itu kita kan masuk ke penjelasan DHCP atau Dynamic Host Configuration. Dynamic Host Configuration Protocol. Ini adalah sebuah layanan yang secara otomatis akan memberikan alamat IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang melakukan request disebut DHCP client. Selain itu, selain IP address, ada beberapa konfigurasi lainnya yang dapat didistribusikan melalui DHCP server seperti default gateway, DNS server, dan subnet mask. DHCP terbagi menjadi 3 jenis, yaitu DHCP server, DHCP client, dan DHCP relay. Dan proses dari DHCP menggunakan metode DORA, yaitu DHCP discover, DHCP offer, DHCP request, DHCP ACK. Dan jenis DHCP yang sudah kita bahas tadi, DHCP terbagi menjadi 3, yaitu DHCP server, client, dan relay. Dan kita langsung masuk saja. Pertama, DHCP server. DHCP server adalah sebuah protokol jaringan yang bekerja secara otomatis dalam mengenali perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan adanya DHCP server, pekerjaan network administrator dalam mengelola jaringan menjadi lebih mudah karena jenis server yang satu ini memungkinkan penugas alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. 2. DHCP client. DHCP client adalah perangkat yang meminta dan menerima alamat IP dari DHCP server. DHCP client akan mengirimkan permintaan ke DHCP server untuk meminta alamat IP. Setelah permintaan diterima, DHCP server akan mengirimkan alamat IP kepada DHCP client. 3. DHCP relay. DHCP relay adalah sebuah cara untuk memberikan IP address ke perangkat klien dengan memanfaatkan DHCP server yang ada pada router lain, atau dengan kata lain yang berfungsi memforwardkan memforwardkan request klien ke server. Bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah internet dan router. Di sini ada DHCP client, DHCP server, dan static IP. Cara kerja dari DHCP agar bisa bekerja lebih dengan baik, DHCP memerlukan DHCP server dan DHCP client. DHCP server bertugas untuk mengelola konfigurasi jaringan komputer yang meliputi penentuan IP gateway, penentuan IP DNS server, subnet mask, list type. Sementara DHCP client adalah perangkat yang menerima konfigurasi IP address dari DHCP
server sehingga bisa terhubung dengan baik. Komunikasi antara DHCP server dan DHCP client untuk konfigurasi jaringan ini disebut dengan istilah DHCP handshake. Berikut tahapan yang terjadi pada komunikasi tersebut. Pertama adalah DHCP discover, adalah merequest IP address, dan DHCP offer. DHCP server menawarkan IP mereka kepada DHCP client, dan DHCP request adalah klien menerima tawaran dari DHCP server, dan DHCP ACK atau IP address acknowledgement. DHCP discovery, pada tahap ini klien mengirimkan pesan broadcast ke jaringan untuk mencari DHCP server. Pesan ini berisi permintaan untuk mendapatkan alamat IP dan informasi konfigurasi lainnya. DHCP offer. Setelah menerima pesan broadcast dari klien, DHCP server akan mengirimkan pesan balasan berisi penawaran, alamat IP, dan informasi konfigurasi jaringan lainnya. DHCP request. Pada tahapan ini, klien memilih salah satu penawaran, alamat IP yang diberikan oleh DHCP server sebelumnya yang ditawarkan oleh DHCP server, dan mengirimkan pesan request ke server untuk meminta alamat IP tersebut. Dan DHCP acknowledge. Setelah menerima pesan request dari klien, DHCP server akan mengirimkan pesan acknowledge berisi konfirmasi bahwa alamat IP tersebut telah diberikan kepada klien. Oke. Setelah penjelasan, kita akan mau membahas beberapa lab dari DHCP server. Yang pertama, kita masuk ke lab DHCP server. Pada lab ini, di sini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan DHCP atau Dynamic Host Control Protocol. DHCP server berguna untuk memanage alamat IP untuk diberikan kepada klien atau host secara otomatis dengan jumlah yang tidak tetap dan akan selalu berubah. DHCP server akan memberikan range IP secara otomatis ke host yang merequest IP. Jadi nanti intinya DHCP ini akan mengirimkan IP address ke klien secara otomatis. Jadi kalau kita punya cafe misalnya, dan ada banyak pelanggan yang meminta WiFi, jadi kita tidak harus mengkonfigurasi HP mereka secara manual. Jadi ketika pengunjung cafe tersebut ramai, kita nggak akan mungkin untuk menyeting HP mereka satu persatu. Itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Dan makanya di sini kita membutuhkan yaitu namanya DHCP server untuk membagikan IP address mereka secara otomatis dan merata. Jadi tidak ada waktu yang terbuang dan kafe pun lancar. Jadi kita akan masuk ke labnya, dan berikut adalah topologinya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini adalah router yang dimana berperan sebagai DHCP server, dan berikut di sampingnya akan ada DHCP client yang akan merequest IP address dari DHCP server, dan di bawah sini adalah IP pool yang akan digunakan DHCP server dalam membatasi untuk penggunaan IP address-nya. Jadi akan secara teratur. Pool yang kita akan berikan adalah mulai dari 192.198.88.2 dan sampai 192.168.88.256. Sebelum langsung kita masuk ke labnya. Nah, di sini kita masuk ke Winbox saja. Kalian bisa juga menggunakan CLI dan IP DHCP server. Setelah itu kita masuk ke interface IP, masuk lagi ke interface DHCP server,
kemudian DHCP setup. Pastikan interface kalian sudah ada IP address-nya, dan di sini kita masuk ke DHCP setup. Dan setelah DHCP setup, kalian bisa mengatur memilih interface-nya yang akan kalian gunakan, kemudian DHCP address space-nya, kemudian DHCP setup is for ini untuk gateway-nya, dan select pool of IP address. Dan di sini kalian menyeting IP pool yang akan diberikan kepada klien. Setelah itu kalian bisa menyeting DNS server dan list time. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasannya. DHCP server interface. Pilih interface yang mau kalian konfigurasi DHCP, kemudian DHCP address space, network IP address dari interface header 2, dan gateway to DHCP network. IP gateway header 2, address to give out, yaitu adalah IP range yang akan diberikan dari DHCP. DNS server adalah DNS server yang akan diberikan ke interface yang menyolok ke klien. List time adalah jumlah waktu yang diberikan kepada perangkat untuk menggunakan dan menyimpan alamat IP. Dan setelah itu kalian masuk ke control panel di laptop kalian dan setting internetnya, dan ubah dari manual menjadi otomatis, dan maka router akan memberikan IP yang sudah kalian buat dari DHCP server tadi, dan mengirimkan IP-nya ke perangkat device atau klien yang terkonek ke server. Mungkin sekian dari video saya. Mohon maaf bila terjadi salah ucapan atau dan lain-lain. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.